Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat. Ya, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang PowerPoint saya yang telah dikerjakan. Nah, berikut PowerPoint-nya yang akan saya jelaskan. Ya, sebelumnya saya perkenalan dulu. Ya, bisa di situ dilihat nama saya Muhammad Irfan Kurniawan, kelas TPB 19. Kampus Akamigas Balongan, mata kuliah Teknik Pemboran 2. Ya, yang pertama akan menjelaskan tentang casing. Yang A, definisi casing. Casing merupakan suatu pipa baja dengan fungsi menjaga kestabilan lubang bor agar tidak mudah runtuh, menutup zona bertekanan abnormal, zona loss, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini ada fungsi casing sesuai dengan klasifikasi. Yang pertama ada konduktor casing, yaitu khusus di offshore adalah untuk melindungi drill string dari air laut, dipasang di platform hingga dasar laut. Terus selanjutnya pada onshore, fungsinya yaitu menutup formasi permukaan yang mudah runtuh seperti rawa-rawa, gambut, dan sebagainya. Yang kedua ada surface casing. Yang pertama, menghindari gugurnya lubang pengaliran lumpur. Yang kedua, melindungi lapisan air tawar dari pencemaran lumpur pemboran. Yang ketiga, ada menghindari lapisan bertekanan yang akan dijumpai selama pemboran. Yang keempat, melengkapi sistem pengaliran lumpur. Selanjutnya, sebagai tempat kedudukan BOP dan wellhead. Yang selanjutnya ada menyangga seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Ketiga ada intermediate casing, menutup formasi garam, gipsum, dan formasi sel yang mudah runtuh. Menutup zona-zona bertekanan tinggi atau abnormal, loss circulation, dan zona yang mengandung fluida yang sangat korosif. Selanjutnya ada menghindari pipa terjepit pada saat pemboran formasi dengan interval yang terlalu panjang. Yang keempat ada production casing. Itu fungsinya untuk menyekat antara lapisan produktif yang itu dengan lapisan produktif yang lain agar tidak saling berhubungan. Melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti pompa. Jenis sambungan pipa pada pemboran dan perbedaannya. 1. Round thread and coupling. Itu sambungannya terdiri dari dua macam, LT dan C, atau long thread and coupling dan ST dan C, atau short thread and coupling, buttress thread and coupling untuk rangkaian casing yang panjang atau berdiameter besar. Sebaiknya pakai jenis sambungan ini. 3. Ada extreme line casing. Sambungan jenis ini sangat tahan terhadap kebocoran.
tipe sambungan dan ulirnya menyatu pada badan casing. Berbentuk ulirnya trapesium dan segi empat. Atau segi empat. Permasalahan apa saja yang bisa terjadi di lapangan terkait dengan casing setting depth. Itu yang pertama ada akibat pemakaian lumpur dengan densitas yang sangat tinggi. Yang kedua ada biaya casing yang meningkat dan diameter sumber terakhir tidak sesuai dengan keinginan yang dicapai. Nah, berikut ini ada gambar-gambar casing. Ya, bisa lihat sendiri. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang hoisting. Ya, langsung saja ke soalnya ya. Kenapa menara bor semua peralatannya yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja? Yaitu yang pertama ada setiap saat dapat menimbulkan kecelakaan dan akan mengakibatkan kerugian besar. Yang kedua, tool pusher mempunyai tanggung jawab menyeluruh atas keselamatan dan efisiensi pengoperasian ring dan pekerjaannya yang berbeda di bawah kekuasaan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas keselamatan kerja di ring dengan melaksanakan kebijakan dan program keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan yang telah diberikan. Dan C, sebagai tool pusher atau posisi dalam melakukan pengawasan keselamatan kerja pada instalasi pemboran, maka yang harus dilakukan adalah yaitu memastikan semua anggotanya lengkap. Jadi kalau mau di dalam pengawasan itu keselamatan kerja, nah itu kita harus lengkap anggotanya. Kalau kurang, ya tidak bisa. Ya langsung selanjutnya aja ya. D. Yang dimaksud unsafe conduction dalam lokasi pemboran itu apa? Yaitu kondisi darurat atau membahayakan. Misalnya kayak terjadi adanya korsleting, jadi kita harus sigap bahwa ini bahaya nih. Nah, jadi kita harus cepat-cepat menghindar supaya tidak terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Pada saat dilakukan pekerjaan memberikan pelumas pada crown block, maka traveling block harus dalam kondisi seperti apa? Yaitu dalam kondisi bergerak. Kenapa bergerak? Jadi dia supaya nanti muternya itu lancar gitu. Selanjutnya ada F. Jelaskan tugas dari rotary elater atau foreman. Nah, yang pertama ini ada mempersiapkan pipa bor, memasukkan pipa bor ke dalam sumur, mencabut pipa bor, dan meletakkan pada tempat yang sudah disediakan. Lalu yang B, salah satu diadakannya safety meeting product adalah yaitu untuk menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan tentang K3. Lalu yang H, jelaskan fungsi dari masing-masing komponen berikut ini. Yang pertama ada mass. Mass itu fungsinya untuk menyediakan ruang untuk mengangkat atau memasukkan rangkaian pipa bor atau ke dalam lubang bor. Substruktur fungsinya untuk menjadi dasar dan menunjang menara bor yang tingginya ditentukan oleh kebutuhan pencegah semburan liar. Yang ketiga ada riglur, fungsinya untuk mencari mineral-mineral teknologi dan keekonomian tambang di bawah laut
belum dapat dilakukan secara komersial. Yang keempat, yaitu ada draw walk. Draw walk fungsinya untuk meneruskan tenaga dari primer mover atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive. Terakhir ada crown block untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai kontrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Traveling block. Blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Hook memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Drill line menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Lalu, apa itu tune mill dan fungsi sistem angkat? Sebuah rumus yang dimana menghitung terjadi kehausan pada drilling. Perhitungan tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas pemboran dan work over wheel service atau WO dan WS. Sehingga perhitungan tumil itu sendiri harus dilakukan dengan benar. Jadi, apa yang dimaksud dengan cut-off program? Itu adalah kekuatan kabel terhadap tarikan dan dinyatakan dengan tone line yang diderita kabel. Hal apa saja yang harus dilakukan pada saat pengecekan rutin pada sistem angkat? Nah, yang pertama ada draw walk, ada overhead pull, traveling block, elevator, dan drill lane. Lalu yang peralatan utama apa saja yang ada di lantai bor? Tentunya ada rotary table, rotary drive, make up and breakout tongs, pyro catwalk, dan dog hose. Nah, ini ada gambar hoisting system. Nah, itu ada crown block, ada deadline answer. Yang bisa dilihat aja dengan sebagainya ya. Nah, kemudian ada selanjutnya ke bit motherboard. Yang A, jelaskan definisi dari bit. Nah, bit itu alat yang terpasang di ujung paling bawah dari rangkaian pipa yang langsung berhadapan dengan formasi atau batuan yang dibor. Yang B, jelaskan cara kerja bit. Adanya putaran dan bahan yang diperoleh dari rangkaian pipa bor di atasnya akan menyebabkan mata bor. Itu dapat menghancurkan bahan yang terletak di bawah sehingga akan menembus semakin dalam bebatuan tersebut. Kemudian yang C, jelaskan bagian penting dari bit. Nah, di situ bisa dilihat ya bagian penting dari bit. Yang pertama itu ada seng thread pin. Yang kedua ada canes
roda bergerigi dan berputar pada bit. Terus selanjutnya yang bentuknya warna. Yang warna hijaunya itu bit lugs. Mendudukkan poros dan kon. Lalu yang selanjutnya itu ada nozzle. Nozzle itu jalur untuk menyemprotkan lumpur. Nah, lalu yang D, perbedaan mata bar berikut ini. Pertama ada drag bit, insert bit, inlet bit, diambond bit, PDC bit. Yang E, macam-macam bit pemburan. Ya ada PDC, core bit, ada TSP core bit, natural diamond core bit, natural diamond, dan TSP bit. Nah, jadi banyak ragamnya ya, macam-macam bit pemboran itu. Ya, jadi saran dari saya, teruslah mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Karena kenapa? Karena ilmu itu penting. Mulai dari kita TK diajarinya hitung-hitungan, sampai gede pun itu ilmu akan tetap dipakai. Makanya kita harus menguasai ilmu, sehingga kalau udah menguasai ilmu, baru kita kembangkan dan akan menjadi orang yang berprestasi dan yang berguna untuk nusa dan bangsa. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.